Halo Sobat Ekspor Pertanian Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita memasuki bulan yang penuh berkah. Dan pada saat yang bersamaan Ekspor Pertanian Indonesia memberikan rekomendasi peluang usaha di bulan puasa dari kolang-kaling yang memberikan keuntungan sekenyal dan semanis rasanya. Bagaimana caranya? Simak dan ikuti terus video ini. Sebelum lanjut, izinkan kami bertanya, kapan terakhir kalinya Anda menikmati kolang-kaling? Dan bagaimana rasanya? Kolang-kaling banyak diminati, baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Dan ini menjadi peluang usaha di bulan puasa yang layak Anda coba. Berikut ini 3 tips bagaimana cara memperoleh peluang usaha kolang-kaling di bulan puasa. Kolang-kaling adalah suatu produk yang dikonsumsi. Untuk itu, hal yang perlu Anda pahami dari kolang-kaling adalah mulai dari asal dan proses pembuatan kolang-kaling yang higienis hingga bentuk dan kualitasnya. Untuk itu perlu kami informasikan bahwa kolang-kaling yang biasa dinikmati banyak orang terbuat dari buah aren atau Arenga pinnata yang diambil dari pohonnya. Buahnya berbentuk bulat kecil berwarna hijau dan tumbuh bergerombol pada tangkai-tangkai pohon. Adapun proses pembuatan kolang-kaling yang berkualitas dilakukan beberapa tahapan, yaitu buah yang telah disortir dilakukan proses pembakaran dan perebusan untuk menghilangkan getahnya. Kemudian buah aren yang telah direbus dan telah dingin diambil dagingnya dengan cara pengupasan satu persatu yang kemudian dipipihkan. Kolang-kaling yang telah dipipihkan tersebut dilakukan pencucian dan perendaman untuk menghilangkan kotoran dan bahan ikutan lainnya. Yang terakhir adalah proses fermentasi kolang-kaling dengan cara direndam dengan air kapur yang bertujuan untuk membuat tekstur kolang-kaling menjadi kenyal. Tips yang kedua adalah memilih asal produk yang berkualitas dan mampu bersaing. Pilihlah kolang-kaling dari sumber yang tepat yang telah berpengalaman dalam mengolah kolang-kaling untuk dikonsumsi yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah Kabupaten Simalungun yang menjadi sentra produksi kolang-kaling yang penjualannya bukan saja memenuhi kebutuhan pasar lokal, tapi juga pasar ekspor. Tips yang ketiga adalah menentukan waktu penjualan dan target pasar. Penjualan kolang-kaling di bulan puasa adalah waktu yang tepat, baik untuk dijual di pasar lokal maupun di pasar ekspor. Untuk penjualan pada pasar lokal tentunya semua sudah paham. Saat ini yang kita bahas adalah pasar ekspor kolang-kaling. Ini udah bisa di packing. Bagaimana cara ekspor kolang-kaling? Bisakah melakukan ekspor secara personal tanpa memiliki badan usaha? Ini adalah pertanyaan dasar dan umum. Perlu kami sampaikan, kolang-kaling pada umumnya adalah usaha masyarakat yang ada di pedesaan yang kebanyakan tidak memiliki badan usaha seperti CV, UD, PT, atau izin ekspor lainnya. Dan pada kenyataannya hingga saat ini, mereka tetap bisa eksis di pasar ekspor hanya menggunakan KTP dan NPWP. Hal yang pertama sekali yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan buyer kolang-kaling di luar negeri adalah menentukan target pasar negara tujuan ekspor kolang-kaling untuk dilakukan promosi produk kolang-kaling di berbagai marketplace yang ada. Hingga saat ini, pasar ekspor kolang-kaling yang menjadi rutinitas pengirimannya adalah Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Filipina, Qatar. Dan bagi Anda yang sudah mendapatkan buyer dari negara tujuan tersebut, Anda cukup menyediakan KTP dan NPWP untuk proses pengurusan dokumen awal dan dokumen pendukung.
hingga dokumen utama ekspor kolang-kaling yang wajib menyertakan phytosanitary certificate di setiap pengirimannya sampai negara tujuan, Anda bisa menggunakan jasa forwarder atau MKL yang sudah terregistrasi. Dan bagi Anda yang kesulitan mencari jasa forwarder, Anda dapat menghubungi kami melalui link Telegram yang ada di bawah ini untuk berkonsultasi secara gratis. Anda dapat menghubungi rumah kemas produksi kolang-kaling yang ada di sini secara langsung untuk mengetahui harga dan kualitas produk kolang-kaling. Atau Anda dapat menghubungi admin grup pada link Telegram yang ada pada deskripsi di bawah ini untuk mengetahui rumah kemas produksi kolang-kaling lainnya yang telah menembus pasar ekspor. Demikian informasi ekspor pertanian Indonesia yang memberikan rekomendasi peluang usaha di bulan puasa dari kolang-kaling yang menawarkan keuntungan semanis dan sekenyal rasanya. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini terhadap informasi produk ekspor yang Anda inginkan untuk disampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan salam ekspor.